Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Araniri Channel yang akan memandu kawan-kawan semua dalam pembahasan soal-soal seleksi P3K tahun 2023 dengan formasi jabatan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama. Jika kawan-kawan berminat untuk mendapatkan modul ajar, silahkan Araniri Channel yang akan memandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Araniri Channel yang akan memandu kawan-kawan semua dalam pembahasan soal-soal seleksi P3K tahun 2023 dengan formasi jabatan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama. Jika kawan-kawan berminat untuk mendapatkan modul ajar, silahkan hubungi kami di halaman deskripsi video ini. Harganya hanya Rp50.000, berupa file ebook PDF yang berisi ratusan soal pembelajaran disertai pembahasan lengkap meliputi soal teknis kompetensi bidang, TKP, TIU, TWK, manajerial, sosiokultural dan wawancara untuk semua formasi jabatan. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita masuk dengan soal tema pertama. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur? A. Kebijakan yang mengatur tentang pembinaan Pranata SDM Aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. B. Kebijakan yang mencakup semua aspek pembinaan karir pegawai negeri pada jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur. C. Kebijakan yang menetapkan standar kualifikasi pendidikan dan pengalaman untuk memeberikan jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur. D. Kebijakan yang menekankan pada pengembangan kompetensi dan kapasitas pegawai negeri dalam jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah C. Pembahasan, kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur mencakup penentuan standar kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat memegang jabatan tersebut. Soal 2. Manfaat dari kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur adalah: A. Meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja pegawai negeri. B. Meningkatkan tingkat kepuasan pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. C. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai negeri. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah D. Pembahasan, kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur memiliki manfaat yang meliputi semua pilihan jawaban A, B, dan C. Soal 3. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur adalah: A. Pelatihan dan pengembangan kompetensi. B. Pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai. C. Pemberian penghargaan dan sanksi. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah D. Pembahasan, pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur melibatkan cara-cara seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi, pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai, serta pemberian penghargaan dan sanksi sebagai bentuk pembinaan. Soal 4. Siapakah yang bertanggung jawab dalam melakukan kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur? A. Menteri lembaga terkait. B. Kepala Badan Kepegawaian Negara. C. pejabat pembina kepegawaian pada masing-masing instansi.
D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah D. Pembahasan, tanggung jawab kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur dilakukan oleh menteri, lembaga terkait, kepala badan kepegawaian negara, dan pejabat pembina kepegawaian pada masing-masing instansi. Soal 5. Bagaimana hubungan antara kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur dengan rekrutmen calon pegawai negeri? A. Kebijakan pembinaan ini merupakan bagian dari proses rekrutmen calon pegawai negeri. B. Kebijakan pembinaan ini merupakan tahap lanjutan setelah penerimaan calon pegawai negeri. C. Kebijakan pembinaan ini tidak memiliki hubungan langsung dengan rekrutmen calon pegawai negeri. D. Semua jawaban salah. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah B. Pembahasan, setelah calon pegawai negeri diterima melalui proses rekrutmen, kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur berperan dalam memperbaiki dan mengembangkan kompetensi pegawai yang terpilih. Soal 6. Apa yang dimaksud dengan program mentoring dalam kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur? A. Program yang bertujuan untuk membimbing dan membantu pegawai baru dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja. B. Program yang memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memilih mentor yang sesuai dengan kebutuhan mereka. C. Program yang hanya ditujukan kepada pegawai yang memiliki masa kerja minimal 5 tahun. D. Program yang diperuntukkan bagi pegawai yang ingin memegang jabatan struktural. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah A. Pembahasan, program mentoring dalam kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur bertujuan untuk membimbing dan membantu pegawai baru dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja mereka yang baru. Soal 7. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk pengembangan kompetensi dalam kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur adalah A. Pelatihan dan pendidikan formal. B. Program sertifikasi kompetensi. C. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. D. Pemberian tugas tambahan yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah D. Pembahasan, pemberian tugas tambahan yang berbeda dari rutinitas sehari-hari tidak termasuk dalam bentuk pengembangan kompetensi dalam kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur. Soal 8. Apa yang dimaksud dengan standar kompetensi dalam kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur? A. Standar yang menentukan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai. B. Standar yang menentukan kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh pegawai. C. Standar yang menetapkan persyaratan untuk meningkatkan jabatan. D. Standar yang menentukan tingkat kepuasan pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah B. Pembahasan, standar kompetensi dalam kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur berkaitan dengan penentuan kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh pegawai. Soal 9. Bagaimana peran pengawasan dan evaluasi kinerja dalam kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur? A. Memastikan bahwa pegawai melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. B. Menilai kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. C.
Memberikan umpan balik dan rekomendasi untuk pengembangan kompetensi pegawai. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah D. Pembahasan, pengawasan dan evaluasi kinerja dalam kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur memiliki peran yang meliputi semua pilihan jawaban A, B, dan C tersebut. Soal 10. Apa yang dimaksud dengan sanksi dalam kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur? A. Hukuman atau tindakan yang diberikan kepada pegawai sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau kegagalan dalam melaksanakan tugas. B. Penghargaan atau apresiasi yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk pengakuan atas kinerja mereka. C. Peluang atau kesempatan untuk mengikuti program pengembangan diri yang ditawarkan oleh instansi. D. Semua jawaban salah. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah A. Pembahasan, sanksi dalam kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur merujuk pada hukuman atau tindakan yang diberikan kepada pegawai sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau kegagalan dalam melaksanakan tugas mereka. Soal 11. Apa yang dimaksud dengan pengembangan karir dalam kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur? A. Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. B. Tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan pegawai agar dapat memegang jabatan yang lebih tinggi. C. Program mentoring yang membimbing pegawai baru dalam menghadapi tantangan di lingkungan kerja. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah B. Pembahasan, pengembangan karir dalam kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur melibatkan tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan pegawai agar dapat memegang jabatan yang lebih tinggi. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Sampai di sini dulu belajar kita kali ini. Kita lanjutkan belajar kita di video selanjutnya. Semoga sukses dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.